Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Keesokan paginya, Yi Feng baru saja bangun, bahkan belum sempat membuat teh paginya, ketika seseorang berpakaian mewah tiba-tiba datang membawa beragam bunga dan tanaman, diikuti oleh setumpuk kotak hadiah. Konon, ia merasa beruntung bisa masuk dalam peringkat surgawi, membuatnya tercengang. Wow, peringkat surgawi yang legendaris itu sungguh luar biasa. Ia juga mengetahui dari saudara Su bahwa ia secara misterius berhasil masuk dalam daftar tersebut. Mengingat ekspresi iri saudaranya, awalnya ia mengira itu lelucon, tetapi ternyata benar. Kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba, dan kenaikan gajinya terlalu cepat. Menghadapi ruangan yang penuh dengan kotak hadiah, Yi Feng merasa agak asing. Saat ia bertanya-tanya mengapa tiba-tiba diperlakukan seperti itu, sapaan lain terdengar. Rekan Taois Yi, kami datang ke sini untuk mengunjungi Anda karena reputasi Anda. Kami harap Anda memaafkan kami atas ketidaknyamanan ini. Yi Feng melangkah keluar dari kamarnya setelah mendengar suara itu. Sesampainya di gerbang halaman, ia melihat beberapa kultivator menyambutnya dengan penuh harap, semuanya dengan ekspresi cemas. Su Qingyuan memimpin jalan, juga membawa beberapa hadiah. Melihat Su Qingyuan seorang kenalan, Yi Feng tidak terlalu mempermasalahkannya. Ia minggir untuk mengundangnya masuk, lalu masuk ke ruangan, disambut kerumunan orang yang gembira. Setelah mengobrol singkat, semua orang semakin bersemangat dan gembira, mengepalkan tangan mereka untuk memberi selamat. Selamat, rekan Daois, atas pencapaian Anda di peringkat surgawi. Rekan Daois Yi, Anda telah berhasil masuk ke peringkat surgawi, dan kami, para kultivator bintang biasa, akhirnya bisa bernapas lega. Rekan Daois Yi sangat berbakat, dan kami bangga padanya. Siapa bilang itu tidak benar? Dulu, para jenius sub bintang ini begitu arogan sampai-sampai mereka bahkan tak pernah melirik kami, para kultivator bintang biasa. Ketika tulisan emas di daftar itu muncul kemarin, mata mereka hampir melotot saat melihat nama rekan Daois Yi. Memikirkanku sekarang, aku merasa senang sekali. Sedangkan untuk An Xixuan, pertama dia dipukuli oleh rekan Daois Yi, lalu dia melampaui peringkat surgawi. Dia benar-benar memiliki pernikahan yang baik. Dia mungkin semakin terluka sekarang, kan? Hahaha, semakin banyak mereka berbicara, semakin bersemangat mereka, dan akhirnya mereka semua berdiri dan mengepalkan tinju ke arah Yi Feng. Rekan Daois, kau sangat berbakat dan telah meraih kemenangan besar bagi kami, para kultivator bintang biasa. Kami sangat mengagumimu dan bersedia mengikutimu mulai sekarang, melayanimu tanpa ragu. Momen yang tiba-tiba dan menentukan itu bergema dengan semangat heroik seorang pria yang menghormati kakak laki-lakinya. Pada saat ini, Yi Feng akhirnya mengerti. Sepertinya peringkat surgawinya berkat tuan muda sebelumnya. Sungguh riuh. Dia menjadi terkenal hanya dengan menghajar seorang pria tampan yang ginjalnya bermasalah. Yi Feng terhibur sekaligus tak berdaya, membantu semua orang berdiri. Kalian semua terlalu baik. Kita semua kultivator bintang fana. Kita seharusnya bisa menunjukkan dukungan kita. Mengatakan kalian melayani kami itu terlalu berlebihan. Kalau kalian tidak keberatan, bagaimana kalau kita minum-minum bersama suatu hari nanti? Bukankah itu akan menyenangkan? Kata-katanya ramah dan tulus, nadanya sangat hangat. Meskipun seorang elit peringkat surgawi, dia tetap memiliki sikap yang rendah hati, santai, dan murah hati. Dia benar-benar bakat bintang fana yang tak tertandingi. Kerumunan itu semakin terkesan dan gembira. Halaman yang elegan dipenuhi tawa, dan persahabatan sejati semakin erat. Di luar gua, beberapa wanita diam-diam mendarat, riasan mereka sangat indah dan pakaian mereka elegan, jelas dipersiapkan dengan cermat untuk mendekati Yi Feng, elit peringkat surgawi yang saat ini terkenal. Wanita pemimpin itu sangat berani, gaunnya yang panjang seperti kerudung diwarnai dengan rona merah, wajahnya yang sudah memukau semakin memikat. Keindahan yang begitu sulit dipahami itu cukup untuk membuat siapapun berdesir. Beberapa sosok anggun bergerak dengan pesona yang halus, nyaris tanpa tulang. Mereka telah melewati prasasti kuno bertuliskan, Luoxie Tianfu, dan hendak memasuki gerbang kuno yang terbuka. Tiba-tiba, sesosok anggun berpakaian elegan menghentikan mereka, ekspresinya tegas. Adik, kenapa kau di sini? Apa kau tahu aku mencarimu kemana-mana? Sosok itu tak lain adalah An Xixuan. Hari ini, pakaian Tuan An tetap bersih, luka-lukanya tampak telah sembuh, dan ia mempertahankan sebagian besar keanggunan dan keanggunannya yang dulu, meskipun ia tampak telah kehilangan kilaunya, kehilangan banyak daya tariknya. Bahkan kehadirannya yang dominan hanya mengundang tatapan dingin dari para peri. Wanita yang memimpin menurunkan pandangannya dan menoleh, bibir merahnya melengkung membentuk lengkungan yang anggun. Jadi, kakak senior An. Kakak senior, tolong hargai dirimu sendiri. Kau dan aku hanyalah sesama kultivator di Pulau Feng Shui. Kata-kata mesra seperti itu tidak pantas untuk kita. Aku harus memberi hormat kepada kakak senior Yi. Kuharap kakak senior An tidak menggangguku, jangan sampai dia salah paham. An Xixuan tercengang mendengar ini, matanya tiba-tiba membelalak marah.
Apa? Beraninya kau mengatakan hal seperti itu kepadaku? Lu Miaoke, yang dulu begitu tak tahu malu, bersikeras memasuki gua tuan muda ini, memohon perlindungan dengan merintih. Sebuah suara tegas terdengar, dan peri bergaun kasa itu berbalik dengan tatapan berbisa di matanya. Mata mereka bertemu, tatapan tajam terpancar di antara mereka. An Sixuan, apa kau pikir kau masih tuan mudaan yang agung dan perkasa? Tangan dan kakimu dipatahkan oleh kakak senior Yi hanya dalam beberapa gerakan. Kultivasimu biasa saja. Sekarang kau bahkan hampir tidak bisa mencapai peringkat surgawi. Kau telah kehilangan seluruh harga dirimu. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk dipamerkan kepadaku? Kau hanya sampah yang hanya bisa mengandalkan latar belakang keluarganya. Kau bahkan tidak sebaik jari saudara Yi. Wajah An Sixuan memerah ketika mendengarnya, dan ia tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Aku tidak bisa dibandingkan dengannya. Dia hanya sampah dari dunia fana. Bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengan tuan muda ini? Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kau pikirkan. Kau hanya pelacur yang bisa ditiduri siapapun. Siapa yang akan melihatmu, si jenius sejati di puncak peringkat surgawi? Kau baru saja melihat bahwa dia cukup beruntung berada di peringkat surgawi dan lahir di dunia fana, jadi kau berani datang dan menjilatnya tanpa malu-malu. Begitu kata-kata ini terucap, wajah mereka berdua benar-benar hancur. Skandal itu terungkap di siang bolong sungguh memalukan. Bibir merah Lu Miaoke bergetar karena marah, dan wajah para wanita berok panjang di belakangnya juga memucat dan merah. Melihat kesadaran ilahi terus-menerus datang dari gua-gua pulau abadi di sekitarnya, situasi menjadi semakin serius. Lu Miaoke dan beberapa selir peri tak punya pilihan selain menyerah, membanting lengan baju kasa panjang mereka dan pergi dengan marah. Ia melempar mukanya tanpa ragu, meninggalkan An Sixuan yang menggertakkan giginya. Ia adalah Tuan An yang bermartabat, seorang jenius yang dulunya cukup terkenal di Pulau Feng Shui. Dalam hal latar belakang dan status keluarga, kapan ia pernah dipermalukan seperti ini? Menatap dingin sosok-sosok yang pergi, An Sixuan menggenggam erat kipas giok. Tuan muda ini akan membuatmu membayar harganya. Ia berbalik dengan garang dan menatap halaman gua dengan penuh tawa. Tuan muda ini tak lagi memiliki sikap tak terkendali seperti dulu. Matanya hanya dipenuhi kebencian saat ia meninggalkan kehampaan. Tak lama kemudian, di ibu kota Zixing yang makmur, An Sixuan melangkah keluar dengan gagah dan bergegas menuju kompleks istana termewah. Ketika ia mendarat di aula tengah dan melaporkan semuanya kepada ayahnya, ia mendengar lelaki tua itu menggebrak meja dengan marah dan berteriak di tempat. Brengsek, beraninya seorang kultivator bintang fana menggantikan posisi putraku di peringkat surgawi. Tak perlu dikatakan lagi, ada sesuatu yang mencurigakan. Setelah beberapa teriakan marah, sosok Andaohai yang menjulang tinggi melambaikan lengan bajunya dengan gestur dominan. Suaner, ayahmu tidak akan pernah membiarkanmu menderita ketidakadilan. Kami di keluarga An tidak akan pernah menoleransi ketidakadilan seperti itu. Tak perlu dikatakan lagi, ikuti ayahmu ke Pulau Feng Shui untuk mencari keadilan. Kami akan merebut kembali semua milikmu dan membasmi semut-semut oportunis dan licik dari bintang fana. Menyaksikan kata-kata dominan ayahnya, mata An Sixuan berbinar-binar kegirangan, wajahnya kembali menunjukkan sedikit kebanggaan alaminya. Terima kasih, ayah. Setelah persiapan singkat, ayah dan anak itu sekali lagi menembus kehampaan dan kembali ke Pulau Feng Shui. Dalam beberapa tarikan napas, mereka telah muncul dari istana surgawi. Dipimpin oleh seorang murid elit, mereka melangkah dengan percaya diri ke aula samping yang mulia. Tempat yang secara inheren bergengsi ini bukanlah tantangan bagi mereka. Dengan latar belakang keluarga mereka yang tak tertandingi, mereka sepenuhnya memenuhi syarat untuk masuk. Duduk dengan tenang di kursi besar, ekspresinya tenang dan damai. Inilah keagungan yang diberikan oleh status dan pangkat, sebuah sikap alami dan agung. Setelah beberapa tarikan napas menunggu, Yuan Qianyu akhirnya muncul, duduk, dan bertukar beberapa basa-basi, sikapnya terasa lebih sopan. Melihat yang mulia yang legendaris, bahkan mempertimbangkan untuk memberinya sedikit rasa hormat, An Sixuan menjadi semakin percaya diri, duduk diam dan menunggu hasilnya. Bahkan sebelum melangkah keluar, ia sudah merasa yakin akan kemenangannya. An Daohai bahkan lebih mendominasi, berbicara secara langsung dan terus terang. Yang Mulia Yuan, apakah Anda tahu posisi putra saya di peringkat surgawi telah diambil oleh seorang kultivator bintang fana? Yuan Qianyu mengangguk tenang, ekspresinya tampak sangat tenang. Memang, peringkat surgawi menghormati yang terkuat. Meskipun orang itu berasal dari bintang fana, dia benar-benar pantas menyandang gelar itu. Tidak ada yang namanya, mengambil tempatmu darinya. Kata-katanya tegas dan tanpa celah, seolah tanpa ampun. Mata An Sixuan menggelap, dan ia mencengkeram sandaran tangan kursinya erat-erat. Ayahnya, di sisi lain, tampak sangat tenang. Tatapannya menghentikannya berbicara, dan ia melanjutkan perlahan, senyum lebar di matanya. Hehe, Yang Mulia, Anda bercanda. Bagaimana mungkin seorang kultivator fana biasa lebih kuat dari putra saya? Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Yuan Qianyu tetap bergeming, ekspresinya masih tegas. Kekalahan putra Anda di tangan Yi Feng sudah lama diketahui.
Mendengar ini, An Daohai tertegun. Setelah beberapa jeda, nadanya menjadi dingin. Putraku mengalami cedera lama. Serangan mendadak dan kekalahan tidak akan cukup untuk menentukan siapa yang lebih kuat. 1000 kilogram giok Tian Huang. Aku bersedia memberimu 1000 kilogram giok Tian Huang, andai saja Pulau Feng Shui bisa mengungkap kebenaran dan memberikan keadilan kepada putraku. Kali ini, Yuan Qianyu tidak menjawab. Giok Tian Huang adalah material berharga kelas atas, krusial untuk pemeliharaan dan pengembangan pasukan elit Pulau Feng Shui. Setelah bertahun-tahun menipis, Pulau Feng Shui kini membutuhkannya lebih banyak. Namun, bakat seperti Yi Feng sangatlah langka. Jika ia dewasa, nilainya pasti akan menyaingi material berharga ini. An Daohai menyipitkan mata dan melanjutkan bicaranya. 10.000 jin. 10.000 jin giok Tian Huang. Yuan Qianyu mendongak mendengar kata-kata itu, tetapi tetap tidak menjawab. An Daohai menggertakkan gigi dan membanting sandaran tangan kursinya. 10.000 jin giok Tian Huang, ditambah pil Tianhua. Aku hanya meminta keadilan. Pil Tianhua. Jika ramuan berharga seperti itu ada, ia berpotensi melahirkan makhluk di tahap Tianhua alam desolate, atau bahkan membentuk avatar tingkat kesempurnaan. Akhirnya, Yuan Qianyu ragu-ragu, bibir merahnya terbuka. Daftar peringkat surgawi telah dikeluarkan. Sekalipun Tuan Muda menyembunyikan sesuatu, hal ini tidak dapat diubah. Namun, jika memang ada temuan yang tidak pantas, ada preseden untuk mengubah daftar. Mendengar ini, An Daohai tersenyum. Yang mulia bijaksana, saya percaya Pulau Snowwind akan bertindak tanpa memihak. Saya mohon maaf atas ketidaknyamanan yang saya timbulkan hari ini. Ayah dan saya sekarang akan pergi. Setelah perlahan mengepalkan tinjunya sebagai ucapan terima kasih, An Daohai diam-diam meninggalkan sebuah cincin kuno dan berjalan keluar dari aula samping bersama Tuan Muda An yang bersemangat. An Daohai dan putranya pergi untuk waktu yang lama, dan tidak ada orang lain di aula. Yuan Qianyu menghela napas lega, dan dengan jentikan jari gioknya, cincin kuno di atas meja jatuh ke telapak tangannya. Indra spiritualnya menyapu cincin itu, memperlihatkan harta karun di dalamnya. Yang mulia yang dingin dan anggun itu tak kuasa menahan diri untuk mengepalkan tangan gioknya. Semua keterikatan memudar menjadi tatapan dingin dan indah. Ia mengeluarkan selembar giok dan mengeluarkan perintah khidmat. Panggil murid luar Yi Feng. Saat selembar giok itu menjawab, ia segera mulai merapal mantra magis. Dalam beberapa tarikan napas, prasasti yang rumit itu tersembunyi di dalam aula, hampir membungkusnya tak tertembus. Siapapun yang masuk akan terjebak. Langkah kaki bergema. Tatapan Yuan Qianyu semakin dingin, tangan gioknya di lengan bajunya siap melepaskan mantra. Melihat pemuda tampan itu masuk, ia bertanya dengan dingin. Apakah kau Yi Feng? Yi Feng baru saja minum-minum dengan teman-temannya ketika ia tiba-tiba dipanggil ke sini. Ia tidak tahu apa yang terjadi, hanya tahu bahwa Yang Mulia telah memanggilnya. Mendengar wanita dingin dan anggun yang duduk di tempat tinggi itu bertanya, ia berasumsi bahwa itu pasti Yang Mulia. Ia secara naluriah menjawab, benar. Yuan Qianyu mengangguk pelan setelah selesai berbicara. Tersembunyi di balik lengan panjangnya, jari-jari gioknya memutar sebuah formula ajaib, langsung mengaktifkan pola formasi tak terlihat. Rasa dingin menyelimuti seluruh aula, dan tekanan yang luar biasa mengancam akan menelan Yi Feng. Di bawah kekuatan formasi yang begitu mengerikan, kultivasi pria ini pasti akan hancur total. Anehnya, setelah kekuatan formasi yang tak terbatas menyapu, melonjak melalui aula beberapa kali, Yi Feng tetap membeku dalam linglung, tampaknya tidak terluka. Hati Yuan Qianyu mencelos karena terkejut. Bagaimana mungkin ini terjadi? Seorang kultivator fana, betapapun berbakatnya, tidak mungkin begitu kuat dan mampu mengabaikan formasi 7 bayangan absolut yang telah ia buat sendiri. Namun, inilah kenyataannya. Formasi itu telah diaktifkan beberapa kali, namun pria ini tetap tidak terluka. Yuan Qianyu dipenuhi kecurigaan, tak mampu menahan spekulasi. Tingkat kultivasi orang ini jelas tak cukup untuk menahan formasi, namun ia tetap tak terluka hingga kini. Sepertinya ia memiliki semacam senjata ajaib yang melindunginya. Aku telah meremehkannya. Aku tak menyangka ini. Kultivator bintang fana ini, tak hanya memiliki bakat luar biasa, tetapi juga memiliki harta karun langka, sungguh istimewa. Mungkin orang ini benar-benar memiliki semacam takdir. Memikirkan hal ini, Yuan Qianyu ragu-ragu, menyesali kemungkinan memutuskan jalan seorang jenius seperti dirinya. Ia sungguh menyesal telah menyetujui rencana An Daohai untuk menghadapi Yi Feng. Namun, situasinya telah mencapai klimaks. Anak panah itu sudah di talinya, dan harus dilepaskan. Sekali terprovokasi, anak takdir ini tak terbendung. Membubarkan kultivator itu saja tidak cukup, akar permasalahannya harus dibasmi. Niat membunuh berkobar dalam diri Yuan Qianyu, dan ia hendak menyerang. Namun, Yi Feng semakin tak sabar. Mereka bilang Yang Mulia telah memanggilnya, tetapi wanita ini menatapnya lama sekali, tanpa berkata apa-apa. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah dia akan pergi kencan buta? Setelah beberapa saat hening yang canggung, Yi Feng hanya bisa menguatkan diri dan bertanya. Yang Mulia, saya ingin tahu mengapa Anda memanggil saya ke sini.
Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, Yuan Qianyu semakin tercengang. Formasi 7 absolut bayangan gelap telah diaktifkan beberapa kali, dan bahayanya sangat mengerikan, namun pria ini malah bertanya apa yang sedang terjadi, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mungkinkah dia belum pernah merasakan kekuatan formasi itu? Secerca spekulasi melintas di benak Yuan Qianyu, dan ia merasakan gelombang tekanan. Anak ini mengandalkan senjata ajaib untuk mengabaikan formasi tersebut, yang dengan jelas menunjukkan tingkatan senjata yang sangat tinggi, mampu melindungi tuannya secara diam-diam, praktis setara dengan memiliki kecerdasannya sendiri. Anak itu sama sekali tidak menyadarinya. Ini sungguh berkah yang diidam-idamkan oleh banyak orang. Dengan harta karun seperti itu di tangan, masalah ini akan sulit. Menghancurkan kultivasi seseorang saja sudah cukup sulit, tetapi membunuh anak ini membutuhkan strategi yang lebih bijaksana. Setelah ragu-ragu sejenak, Yuan Qianyu tersenyum dan menjawab, berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Kudengar kau sangat berbakat dan memiliki karakter yang luar biasa, jadi aku bertekad untuk mempromosikanmu. Aku telah membuat pengecualian dan memanggilmu untuk memberimu kesempatan. Yi Feng dipenuhi rasa frustrasi. Sejak ia mencapai peringkat surgawi, ia dihujani hadiah setiap hari. Hadiah dari Pulau Feng Shui dan orang-orang pribadi memenuhi beberapa ruangan, sungguh luar biasa. Siapa yang menginginkan hadiah? Aku sudah datang sejauh ini, sungguh-sungguh mencari kematian, dan kau bahkan tidak menunjukkan sedikit pun bahaya kepadaku, dan malah memperlakukanku semakin baik. Kalau terus begini, aku tidak akan pernah berhasil dalam pencarian kematianku. Jika kau benar-benar menginginkan ini untuk kebaikanku sendiri, bunuh saja aku. Terlepas dari keluhan batinnya, Yi Feng mau tidak mau mengucapkan terima kasih resmi kepada keluarganya atas kebaikan mereka. Terima kasih banyak, ia menggenggam tangannya dengan kaku. Yuan Qianyu mendorong pelan, dan ubin giok di aula tiba-tiba aktif, memperlihatkan tangga terowongan tanpa dasar di dinding kiri. Kesempatan macam apa ini? Yi Feng menatap linglung, tetapi Yuan Qianyu perlahan bangkit, tersenyum saat mendekat. Yi Feng, ini rumah harta karun tersembunyi. Aku sudah menyiapkan hadiah untukmu. Kau akan menemukannya saat kau turun. Jangan mengecewakanku. Hadiah lain. Yi Feng kelelahan mendengar semuanya. Tak mampu menolak kebaikannya, ia hanya bisa berterima kasih dengan enggan dan melangkah masuk. Melihat Yi Feng memasuki terowongan, sosoknya perlahan menghilang ke dalam kegelapan, Yuan Qianyu akhirnya mencibir dan melambaikan lengan panjangnya, menutup pintu keluar. Bang! Terdengar suara pelan, dan batu bata giok tertutup. Segala sesuatu di aula tetap sama. Tak seorang pun akan menduga ada terowongan di sini, dan seorang murid Pulau Feng Shui benar-benar telah masuk. Akhirnya, Yuan Qianyu perlahan duduk dan menghela napas lega. Kemudian dia memanggil seorang bawahan dan memberi perintah dingin. Sampaikan perintahku. Yi Feng di peringkat surgawi akan digantikan oleh An Xixuan. Pengunjung itu mengepalkan tinjunya sebagai tanggapan, raut kebingungan di wajahnya. Yang mulia, maafkan saya atas permintaan maaf saya, tetapi peringkat surgawi sangat penting sehingga tidak dapat dengan mudah diubah. Yuan Qianyu menatap dengan acuh tak acuh, nadanya tegas. Kultivasi Yi Feng begitu intens hingga ia sudah jatuh. Bagaimana mungkin ia bisa menduduki peringkat surgawi? Posisi kosong ini tentu saja harus diberikan kepada elit lain. Bawahan itu terkejut mendengar kata-kata itu dan menjawab dengan penyesalan. Baik, Yang Mulia, pergantian kepemilikan peringkat surgawi sangat jarang terjadi, dan jatuhnya elit pulau bahkan lebih dahsyat lagi. Terjadinya kedua peristiwa bersamaan ini mengejutkan semua orang. Yang lebih mencengangkan lagi adalah bahwa kedua peristiwa langka dan tragis ini berkaitan erat dengan jenius bintang fana yang baru naik daun, Yi Feng, dan berita itu pun menyebar dengan cepat. Di dalam gua yang mewah, An Xixuan, setelah mendengar rumor tersebut, bertepuk tangan dengan gembira dan berdiri. Bagus. Kematian yang baik. Sampah bodoh, beraninya kau berulang kali menentang tuan muda ini. Inilah takdir yang pantas kau terima. Andauhai tetap di posisinya, kilatan kebanggaan di matanya, namun ia juga mengucapkan teguran dingin. Suaner, apakah kau lupa ajaran ayahmu? Mereka yang mencapai hal-hal hebat tidak boleh menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Meskipun kau mungkin berbakat, karaktermu hanya sedikit berkembang. Kau mengandalkan apa yang disebut bakatmu untuk mengabaikan kultivasi yang tekun. Kau sebelumnya dikalahkan oleh seorang kultivator biasa, dan kau masih tidak menyadarinya. Kata-kata dingin ini mengejutkan An Xixuan, yang langsung membungkuk dengan rasa bersalah. Ayah mengajariku apa yang kupelajari, dan aku tahu aku salah. Di masa depan, dengan sumber daya peringkat surgawi dan akses ke ruang rahasia paling tinggi di Pulau Feng Shui, aku pasti akan memperbaiki caraku dan memenuhi harapan ayah. Mendengar ini, An Daohai mengangguk sedikit. Meskipun masalah itu telah selesai, hasilnya sudah dapat diprediksi, tetapi ia masih merasa gelisah. Karakter yang teguh dan rencana licik yang mendalam ini layak menjadi seorang master. Setelah beberapa saat ragu, ia menuju istana surgawi sendirian. Bertemu Yuan Qianyu lagi, keduanya tampak lebih dekat, mengobrol dan minum teh dengan riang. Setelah beberapa basa-basi, An Daohai menyipitkan mata dan bertanya sambil tersenyum.
Yang Mulia Yuan, ku dengar kejeniusan luar biasa dari Mortal Star telah gugur secara tragis. Benarkah itu? Begitu ia selesai berbicara, Yuan Qianyu tersenyum. Tanpa ada orang lain di sekitarnya, ia menatap dingin ke arah sisi kiri aula dan menjelaskan semuanya tanpa ragu. Rekan Daoisan, kau terlalu khawatir. Ada lorong rahasia di sini yang mengarah langsung ke penjara penindas iblis. Setiap makhluk hidup yang masuk lebih dari 3 meter akan diteror oleh iblis. Yi Feng sendiri di penjara di lorong rahasia ini, tanpa jalan keluar lain. Bagaimana mungkin dia bisa selamat? Mendengar ini, mata Anda Ohai terbelalak. Penjara penindas iblis. Tapi bukankah itu tempat rahasia tempat pulau angin dan salju menahan berbagai iblis, gua 10.000 iblis yang legendaris? Yuan Qianyu mengangguk tenang, senyum terpancar di matanya. Melihat jawaban ini, Anda Ohai sangat gembira dan memuji. Seorang kultivator fana yang memasuki gua iblis itu sama sekali tidak punya peluang untuk bertahan hidup. Aku sudah lama mendengar bahwa Yang Mulia itu cepat dan tegas, dan reputasinya benar-benar sesuai dengan reputasinya. Aku sungguh mengagumimu. Hahaha. Keduanya bersulang dengan gelas teh, wajah mereka dipenuhi kepuasan yang rileks atas pencapaian yang luar biasa. Penjara iblis adalah tempat pengasingan Pulau Feng Shui kita. Untuk menjaga perdamaian di dunia, dunia ini telah mengasingkan para kultivator jahat dan menyegel serta memenjarakan iblis dan monster. Tidak seorang pun kecuali komandan Pulau Feng Shui diizinkan masuk tanpa izin. Jika ada iblis yang melewati monumen ini, generasi kultivator masa depan harus bertarung sampai mati untuk menyegelnya. Ini adalah tugas wajib Pulau Angin dan Salju kita, dan tidak dapat dilanggar. Gua 10.000 iblis, berhenti di monumen ini. Setelah membaca prasasti itu, mata Yi Feng berkilat marah. Sial, tempat ini benar-benar bukan gudang harta karun, melainkan zona kematian tempat segala macam monster diasingkan. Aku tertipu. Wanita tua itu jahat, tega menipuku ke tempat mengerikan seperti ini. Semurka itu, ia memandangi tulisan tangan yang hikmat dan luar biasa yang menyertainya, setiap goresannya dipenuhi niat pedang, seolah kegelapan di hadapannya menyimpan hasrat membunuh yang tak berujung. Mata Yi Feng tiba-tiba berbinar. Hah, wanita tua itu ingin membunuhku, jadi ia menipuku untuk datang ke sini. Bukankah ini tepat? Aku tidak tahu mengapa ia ingin mencelakaiku, tetapi jika aku bisa mati di sini, bukankah itu akan melengkapi pencarianku akan kematian? Rasanya seperti aku telah menemukan pertolongan yang luar biasa. Dalam hal itu, ini benar-benar sebuah anugerah. Tiba-tiba sebuah inspirasi menyambar Yi Feng, dan matanya berbinar-binar dengan kecerdikan. Setelah melirik tulisan yang mengerikan itu, kegembiraannya bertambah. Menatap sekali lagi kegelapan tak berujung di depannya, Yi Feng tiba-tiba merasa lega, secerca antisipasi di matanya. Ia merasa tempat ini jauh lebih menarik. Monster-monster kecil yang ia bunuh sebelumnya bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan, tetapi tempat ini pasti menyimpan monster-monster kuat. Dilihat dari prasasti yang mengerikan itu, ini adalah dunia rahasia tempat berbagai ras monster disegel. Jika monster-monster yang tersisa tidak luar biasa kuat, bahkan mungkin mustahil untuk dibunuh, tempat seperti itu tidak akan dibangun. Hampir dapat dipastikan bahwa ada sesuatu yang benar-benar mengerikan di dalamnya. Mungkin bahkan sesuatu yang mengancam nyawanya sendiri. Tempat ini benar-benar patut dicoba, mungkin ia bisa berhasil dalam upaya bunuh dirinya. Setelah terjebak dalam perangkap, ia benar-benar memiliki kesempatan untuk mewujudkan keinginannya. Ini benar-benar kecelakaan total, sebuah keberuntungan. Mungkin itu pertanda dari surga, yang ingin membantunya menyelesaikan misinya. Memikirkan hal ini, Yi Feng merasakan gelombang energi, dan ia melangkah maju, pedang besarnya di tangan. Saat ia melewati prasasti batu, kabut di hadapannya semakin tebal, hampir sebanding dengan kabut asap di kehidupan masa lalunya. Suasana mencekam semakin terasa, seolah suhu tiba-tiba turun. Wus! Hawa dingin memenuhi kabut yang tak berujung, dan suara angin dingin perlahan terdengar. Tak lama setelah perjalanannya, Yi Feng praktis tersesat dalam kabut hitam yang kacau, sendirian di kegelapan tak berujung, seolah-olah bahaya tak dikenal mengancam setiap saat. Ia merasakan pemandangan di depannya semakin gelap dan dingin. Baru saja ia melangkah 100 langkah, tiba-tiba, kabut hitam di hadapannya melonjak dan berkumpul, memancarkan hawa dingin yang menusuk tulang. Kabut itu bahkan menggambarkan wajah tengkorak yang mengerikan, yang tertawa terbahak-bahak dengan suara serak yang mengerikan. Hehehe, aku sangat beruntung bertemu seorang kultivator manusia hari ini, dan seorang pria tampan. Penantianku sungguh sepadan. Darah dan ki yang lezat ini, akan kuterima dengan senang hati. Tawa mengerikan bergema di sekitarnya, dan aura jahat berputar-putar dalam kegelapan tak berujung, cukup untuk membuat siapapun putus asa dan rambut mereka berdiri. Namun, Yi Feng tetap tenang, tidak menunjukkan tanda-tanda kematian yang akan datang. Ia mengulurkan tangannya dan meraih kabut hitam itu. Wosh! Dengan suara keras, seekor monster kurus kering direnggut keluar. Ia tampak seperti goblin yang kelaparan. Senyumnya membeku, dan ia tertegun.
Ia membeku di udara selama beberapa tarikan napas, seperti seekor ayam, tampaknya masih terbenam dalam senyum dominannya sebelumnya, tak mampu bereaksi. Baru setelah ia menatap mata kultivator manusia itu dan merasakan cengkeraman 5 jari yang sekeras besi di lehernya, monster itu tiba-tiba terbangun dan meronta. Namun, sekeras apapun ia berusaha, ia tak bisa melepaskan diri dari 5 jari yang melilit lehernya. Seolah-olah jiwanya dicekik, dan ia tak bisa mengerahkan sedikit pun kekuatan. Seketika, monster yang menyusut itu begitu ketakutan hingga keringat dingin mengucur, matanya melebar. Ini mustahil. Siapa kau? Bagaimana mungkin aku bisa ditangkap oleh seorang kultivator manusia hanya dengan satu tangan? Mata monster itu dipenuhi kepanikan, dan suaranya perlahan memudar. Ketika ia melihat tatapan Yi Feng yang acuh tak acuh, setenang dewa, ia merasakan tekanan yang mengerikan di sekujur tubuhnya, dan tak berani bertindak gegabah lagi. Monster tua dari klan iblis itu terlalu kuat. Orang ini benar-benar terlalu kuat. Ia direnggut sendirian, namun tak sedikit pun emosi terpancar di mata lawannya. Perbedaan kekuatan itu di luar imajinasi. Makhluk ini jauh di luar jangkauan para kultivator manusia sebelumnya. Dari teror menjadi syok, hingga tatapan mata yang patuh dan tertegun. Seluruh proses itu hanya berlangsung beberapa tarikan napas, namun pengalaman puluhan ribu tahun monster itu hancur total. Jejak momentum sebelumnya telah hilang, kini seperti bola yang hancur lebur, perubahannya menjadi dunia yang berbeda. Melihatnya turun dengan patuh, mata Yi Feng tetap tenang. Ini wajar saja, ia telah mengantisipasinya. Sekalipun tempat ini tampak berbahaya, kecil kemungkinannya ia akan bertemu bos yang kuat sejak awal. Jika bertemu makhluk yang tangguh semudah itu, percobaan bunuh dirinya tak akan gagal berkali-kali. Hidup memang tidak mudah. Kuharap kali ini, aku bisa berhasil. Jejak kesepian, bagai salju, terpancar di matanya saat Yi Feng mengamati monster yang menyusut itu. Siapa kau? Apa yang terjadi di tempat ini? Tatapannya yang acuh tak acuh, setenang semut, dan nadanya yang santai, tak kenal takut dan tanpa hambatan, adalah sikap yang tak terbantahkan dari seorang master yang tak tertandingi. Ini bukan sekadar penyebutan baja berlapis besi, ini adalah lempengan berlian yang tak terhancurkan. Monster itu begitu ketakutan hingga keringat bercucuran seperti hujan. Ia bahkan tak berani berpikir dua kali, gemetar dan langsung meminta maaf. Tuan, saya Lin Kui, anggota klan iblis. Adapun dunia ini, dibangun oleh para biksu Pulau Feng Shui untuk memenjarakan dan menyegel segala macam monster dan iblis yang ditangkap. Selain iblis sepertiku, ada juga biksu manusia yang diasingkan, monster ganas dari zaman kuno, dan iblis yang menakutkan. Untuk waktu yang lama, vitalitas kami telah disegel oleh formasi, dan darah serta energi kami telah melemah. Untuk bertahan hidup, kami harus saling bertarung demi vitalitas. Aku tidak tahu kau akan datang, dan aku hanya serakah akan nyawaku. Kuharap kau mau memaafkanku. Monster itu tampak cukup tanggap, menjawab dengan beberapa kata yang sangat detail, bahkan memohon belas kasihan dan permintaan maaf. Ia benar-benar ahli dalam hal pengaturan waktu, hampir cerdik, hampir tercerahkan. Yi Feng mengangguk pelan dan terus mengajukan pertanyaan kunci. Menurut apa yang kau katakan, ada makhluk yang benar-benar kuat di sana. Kekuatanmu setara dengan level berapa kau di penjara penindas iblis ini? Monster keriput itu mengangguk cepat dan terus membungkuk. Yang mulia bijaksana, yang mulia bijaksana. Ada banyak makhluk yang sangat kuat di penjara penindas iblis, baik iblis maupun monster. Monster-monster tua yang benar-benar menakutkan itu telah berkultivasi hingga tingkat yang sangat mengerikan. Mereka tidak memiliki darah dan energi yang layak disia-siakan. Mereka telah lama bersembunyi di kedalaman wilayah mereka masing-masing. Kekuatanku terbatas, jadi aku hanya bisa bertarung demi darah dan energi di pinggiran. Itu juga tindakan yang tak berdaya. Itulah sebabnya aku menyinggung Yang Mulia. Kuharap Yang Mulia memaafkanku. Dengan kekuatanku, aku hanyalah seekor semut di penjara penindasan iblis. Aku memiliki seorang ibu berusia 80.000 tahun di atasku dan seorang anak berusia 3 tahun di bawahku. Kuharap Yang Mulia berbelas kasih dan membiarkanku pergi. Ceritanya rincin, tetapi omong kosong itu membuat Yi Feng mengerutkan kening. Monster kecil ini sungguh aneh. Demi bertahan hidup, dia akan mengatakan apa saja, bahkan mengabaikan martabatnya. Dia hanyalah monster dengan ki dan darah yang tidak mencukupi, bagaimana mungkin dia punya anak berusia 3 tahun. Yi Feng bukan orang bodoh, dia tidak akan mudah tertipu. Setelah ragu sejenak, dia menyimpulkan bahwa separuh informasi pertama kemungkinan besar benar. Dia mengabaikan permohonan belas kasihan yang diajukan selanjutnya dan terus bertanya dengan wajah tegas. Jadi, pasti ada iblis yang menakutkan di kedalaman. Siapakah makhluk terkuat itu, dan di mana ia bisa ditemukan? Begitu kata-kata itu terucap, monster kecil yang keriput itu gemetar karena terkejut. Teman baik, apa sebenarnya niat orang ini? Ia langsung bertanya tentang yang terkuat. Monster kecil itu terkejut lagi, tetapi tanpa banyak berpikir, ia menjawab dengan cepat dan gugup. Makhluk terkuat pastilah iblis. Iblis pada dasarnya brutal dan haus darah, melahap makhluk lain tanpa henti.
Semua ras memiliki pemahaman diam-diam, jika iblis muncul, mereka harus diserang secara massal. Kalau tidak, cepat atau lambat, kita semua akan dilahap oleh iblis. Untuk waktu yang lama, meskipun banyak iblis telah dimusnahkan, hanya beberapa monster tua yang tersisa tersembunyi di kegelapan yang pekat. Mereka masih menakuti semua makhluk di penjara penindasan iblis, sesuai dengan namanya. Sejak awal, tempat ini dibangun untuk menyegel iblis yang menakutkan. Setelah beberapa bisikan tegang, monster kecil itu tersenyum ramah. Tuan, saya sudah menceritakan semua yang saya ketahui. Saya harap, mengingat pertobatan saya yang tulus, Anda akan mengampuni nyawa saya. Yi Feng akhirnya mengangguk. Ya, lumayan. Tempat ini benar-benar memenuhi harapannya. Tidak hanya ada monster tua yang menakutkan dari semua ras, tetapi juga ada iblis-iblis mengerikan yang ditakuti oleh semua roh. Sepertinya ada kemungkinan besar kematian. Kali ini, seharusnya sudah pasti. Melihat monster kecil yang meminta maaf itu, Yi Feng mengangguk puas. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Meskipun monster itu tidak terlalu kuat dan tidak menimbulkan ancaman, menjaganya tetap hidup dapat menghasilkan banyak informasi, jauh lebih berharga daripada sekadar membunuhnya untuk mendapatkan sedikit pengalaman. Monster kecil itu senang mendengar kata-kata itu, diam-diam memuji dirinya sendiri atas kepintarannya. Jika bukan karena kecerdasannya, dia pasti sudah tamat hari ini. Terima kasih, Tuan, terima kasih, Tuan. Tanpa diduga, sapaannya belum selesai. Yi Feng menatap jalan gelap di depannya, matanya sudah berbinar penuh harap. Jangan berterima kasih dulu, karena kau tahu banyak, bawa aku ke klan iblis. Begitu ia selesai berbicara, senyum monster kecil itu membeku. Melihat senyum Yi Feng yang polos, ia tiba-tiba merasakan hawa dingin menerpanya, seolah-olah ia telah melihat wajah iblis. Seketika, mata monster kecil itu terbelalak kaget, pupilnya bergetar. Monster kecil itu tersambar petir dan wajahnya pucat pasi. Ia tak pernah membayangkan kultivator manusia ini akan begitu keterlaluan, bahkan ingin membawanya kepada makhluk yang paling kuat. Setelah sekian lama, ia benar-benar mencari masalah, dan ia juga tidak takut mati. Ya Tuhan, ini benar-benar nekat. Bagaimana mungkin ia begitu sial bertemu iblis seperti itu? Lin Kui benar-benar ketakutan, bibirnya gemetar saat ia memohon ampun. Tuan, ampunilah. Aku punya ibu yang berusia 80.000 tahun, aku tidak bisa pergi. Begitu kalimat konyol ini keluar dari mulutnya, Yi Feng sudah menghunus pedang besarnya dan mulai mengayunkannya. Cahaya dingin yang menusuk begitu dekat sehingga udara di sekitar mereka menjadi kering dan dingin. Saat pedang besar itu mendekat, monster kecil itu tak berani mengucapkan sepatah kata pun, meskipun ia punya sejuta alasan. Melihat makhluk itu sedikit tenang, Yi Feng menamparnya dengan keras. Karena kau tahu di mana letak terornya, tunjukkan jalannya. Semuanya bisa dinegosiasikan. Kalau tidak, kau akan mati. Pedang besar itu terayun beberapa kali, dan monster kecil itu memucat ketakutan. Bahkan setelah Yi Feng membantingnya, ia tak berani mengucapkan sepatah kata pun, apalagi mencoba melarikan diri. Ia membungkuk beberapa kali sebelum dengan patuh memimpin jalan. Saya akan memimpin jalan, Tuan, tolong, Tuan. Sesaat, ia dipenuhi keluhan, tetapi sesaat kemudian, ia menjadi patuh dan bijaksana, tanpa sedikit pun keanehan, hanya senyum licik yang menjilat. Ia sangat tidak bijaksana. Tak heran, dengan kemampuannya yang terbatas, ia berhasil bertahan hidup di dunia yang mengerikan ini selama bertahun-tahun. Makhluk aneh kecil ini benar-benar jenius. Melihat makhluk itu membungkuk hormat dan memimpin jalan, Yi Feng tersenyum tak berdaya dan mengikutinya. Mereka berjalan, satu di depan yang lain, untuk waktu yang tak dapat ditentukan. Akhirnya, mereka melewati kabut yang tak berujung dan melihat hutan yang luas dan lapuk, dengan pepohonan mati yang tak terhitung jumlahnya dan pepohonan yang menjulang tinggi yang telah berdiri selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Lin Kui tiba-tiba berhenti di tepi hutan dan dengan gugup mendekat untuk memberi penghormatan. Tuan, ini adalah hutan kuno yang tandus. Yang mulia pohon telah bercokol di sana selama puluhan ribu tahun. Dia benar-benar iblis yang menakutkan. Aku tidak berani maju lebih jauh lagi. Aku mohon ampuni aku. Setelah beberapa patah kata, wajah monster kecil itu dipenuhi dengan ekspresi malu dan tertekan. Tidak jelas apakah dia takut pada monster tua di hutan atau pedang perkasa di tangannya. Dia tampak seperti hampir menangis. Yi Feng menatap curiga selama beberapa saat, tetapi melihat hutan tetap diam, kecurigaannya semakin dalam. Apakah benar-benar ada monster tua di sini? Mengapa aku tidak bisa melihatnya? Sebelum monster kecil itu sempat menjawab dengan sapaan, hutan tiba-tiba berguncang dan meraung. Cabang-cabang dan sulur-sulur yang tak berujung menyembul dari kedalaman bumi, mengibaskan lumut dan kayu mati, dan tanah mulai bergetar. Setiap cabang tampak hidup, menyerbu menuju pohon yang menjulang tinggi di titik terdalam. Pohon setinggi 10.000 kaki itu tiba-tiba membuka matanya yang menakutkan, menatap ke bawah seperti matahari dan bulan. Suaranya yang kuno seakan bergema menembus keabadian, menggema melintasi hutan kuno sejauh ribuan mil.
Siapa yang mengganggu tidurku? Menyaksikan pohon raksasa yang mengerikan itu terbangun, memancarkan aura yang mengerikan, monster-monster yang lebih kecil sudah tergeletak di tanah, kepala mereka di tangan, pantat mereka tak peduli. Yi Feng akhirnya tersenyum. Wow, ini tidak mudah. Akhirnya, aku bertemu monster tua yang sebenarnya. Yi Feng dengan tidak sabar melangkah maju, kata-katanya meluncur menjadi tantangan yang terlatih. Mulai hari ini, aku menguasai wilayahmu. Dasar pohon tua, tidurlah di tempat lain mulai sekarang. Jika kau menolak, ayo bertarung dan lihat siapa pemenangnya. Meskipun mereka tidak menyimpan dendam satu sama lain, mengobarkan kebencian diperlukan untuk berhasil dalam upaya bunuh diri mereka. Menuntut sarang seseorang tentu saja tidak dapat diterima. Entah dimotivasi oleh kesombongan atau keuntungan pribadi, pohon tua itu pasti akan menyerang dengan marah. Pertempuran sengit tak terelakkan. Sementara Yi Feng menatap penuh harap, pohon yang menjulang tinggi itu, yang menutupi langit dan matahari, menunduk, matanya yang besar mengamatinya beberapa kali sebelum tertawa terbahak-bahak. Hahaha, tawanya yang menggelegar mengguncang hutan lebat, membuat sulur-sulur yang tak terhitung jumlahnya berhamburan ke segala arah. Lin Kui tersapu dalam sekejap, meninggalkan Yi Feng sendirian, menggenggam pedang besarnya. Sulur-sulur tanaman merambat terjalin di meja dan kursi di hadapannya, tanpa niat membunuh. Adegan ini agak tak terduga. Yi Feng, menggenggam pedang besar itu, menatap dengan curiga, menyadari bahwa pohon raksasa itu telah tertidur lagi, sepenuhnya tertutup sulur dan lumut, tanpa kehadiran yang mengesankan. Kemudian, seorang pria tua, wajahnya berkerut seperti pohon, mendekat dengan senyum dan tongkat. Melihat ini, Yi Feng tertegun. Namun, lelaki tua itu tersenyum tenang dan langsung berjalan ke meja anggur, mengulurkan tangannya. Sobat muda, silakan duduk dan mengobrol. Melihat undangan sopan dari pihak lain, cengkeraman Yi Feng pada pedang besar melemah. Seluruh tenaganya terasa seperti memukul kapas, dan ia hanya bisa terlelap dan duduk dengan tenang. Lelaki tua itu perlahan menuangkan teh, tersenyum dan memperhatikan saat ia mendorong cangkir ke arahnya. Ia mengamatinya sejenak, lalu mengangguk dan mengelus jenggotnya. Tuan, penjara penindasan iblis ini penuh dengan orang-orang yang memiliki penderitaan yang sama. Selain makhluk-makhluk marginal yang berjuang untuk hidup mereka, kami, para barang antik tua, telah bersembunyi selama puluhan ribu tahun. Tak seorang pun ingin membuang-buang energi. Kami menghindari tindakan sebisa mungkin, menghemat tenaga dan menunggu waktu, merencanakan cara untuk menerobos dunia lokal. Jadi, jika kau menginginkan hutan ini, aku akan memberikannya kepadamu dengan kedua tangan. Paling buruk, aku akan mencari tempat tinggal lain. Wajah Yi Feng terukir kesakitan saat ia mendengarkan. Ia hanya meminta wilayah mereka untuk memicu kebencian, dan sekarang mereka menawarkannya kepadanya, seolah-olah ia sedang menindas mereka. Bagaimana mungkin ia bisa menghadapi ini? Menghadapi pria tua yang murah hati dan sopan ini, Yi Feng tiba-tiba merasa sedikit malu. Memegang cangkir teh, ia duduk dengan curiga menghadap Lang untuk waktu yang lama, ia tidak tahu harus mulai dari mana. Mengingat apa yang telah didengarnya sebelumnya, ia menguatkan diri dan mulai bertanya. Kudengar penjara penindas iblis ini dipenuhi monster-monster mengerikan dan ganas dari berbagai ras, disegel dan dipenjara di sana karena kebutuhan. Kenapa kau begitu santai? Pria tua itu tersenyum mendengarnya, meletakkan cangkir tehnya dengan sorot mata penuh emosi. Hahaha, benar, tapi itu hanya sepihak. Meskipun penjara penindas iblis ini memang dihuni makhluk-makhluk ganas, sama sekali tidak ada kejahatan di sana. Sama seperti berbagai ras di dunia, tidak ada yang namanya kebaikan atau kejahatan mutlak, ini hanyalah masalah kepentingan dan keberpihakan. Apakah ras manusia yang mengaku benar-benar bebas dari para kultivator jahat? Apakah iblis-iblis yang terkenal ganas itu semuanya haus darah? Menurutku, tidak sepenuhnya. Mendengar kata-kata yang mendalam, bijaksana, dan tak terkendali ini, Yi Feng mengangguk penuh emosi. Memang, manusia juga punya sampah, dan iblis juga punya makhluk berbudi luhur. Akulah yang dangkal. Pria tua itu tersenyum dan melambaikan tangannya, matanya berbinar kagum. Tidak, tidak, teman muda, kau memiliki wawasan yang luar biasa, tidak seperti prasangka dangkal orang biasa di luar sana. Kau sudah lebih unggul dari orang biasa dan jelas bukan orang biasa. Menurutku, kultivasimu tidak buruk, dan visimu tidak biasa. Jika kau bisa meninggalkan penjara penindas iblis ini, masa depanmu tak terbatas. Yi Feng tersenyum tipis dan membungkuk, tetapi tidak berkata apa-apa lagi. Ia tidak peduli dengan sanjungan taktis semacam itu. Soal masa depan, siapa yang tahu? Apakah ia bisa lolos dari penjara penindas iblis atau tidaklah penting. Selama ia bisa mati, segalanya penting. Melihat sikap tenang ini, mata lelaki tua itu dipenuhi kekaguman. Bertemu teman muda ini di penjara penindas iblis memang merupakan kebahagiaan yang luar biasa. Rasanya cukup tangguh, dan mendukungnya juga merupakan berkah. Beberapa teman selalu lebih baik daripada beberapa musuh. Pria tua itu mengelus jenggotnya dan mengamati wajahnya beberapa kali, lalu mengangguk sambil tersenyum. Kau memang anak muda yang baik. Aku punya beberapa teman baik yang akan datang nanti, dan aku pasti akan memperkenalkanmu kepada mereka.
Ini seperti takdir. Mendengar ini, Yi Feng merasakan secerca antisipasi. Teman-teman pohon tua ini jelas bukan orang biasa. Jika ada pembuat onar, bukankah dia punya kesempatan untuk bertarung? Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.